Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Pak Hendri dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 10 semester ganjil tahun ajaran 2021-2022. Sebelumnya, semoga kabar Ananda hari ini selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat yang lebih dalam pembelajaran daring, khususnya mata pelajaran sejarah Indonesia. Baik Ananda semua, pada pembelajaran kali ini di sini kita akan membahas materi mengenai terbentuknya Kepulauan Indonesia, di mana ini adalah lanjutan dari proses terbentuknya bumi ya. Untuk proses terbentuknya bumi sendiri, ini Ananda semua bisa pelajari di video sebelumnya ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, terbentuknya Kepulauan Indonesia, di mana Indonesia itu adalah negara maritim atau negara kepulauan terbesar di dunia, di mana Indonesia itu memiliki kurang lebih ada 17.504 pulau, baik yang berpenghuni maupun tidak berpenghuni. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh pulau-pulau yang pada masa sekarang ini merupakan salah satu kekayaan Indonesia ya, yang orang bilang Indonesia itu adalah tanah surga, dan inilah adalah beberapa contoh yang bisa kita sebut sebagai kepingan surga yang ada di bumi. Nah, yang pertama adalah Pulau Bali. Nah, di sini Bali itu merupakan salah satu devisa negara ya, dari sektor pariwisatanya. Kemudian yang kedua ini adalah Raja Ampat Papua, kemudian Pulau Padar di NTT atau Flores, kemudian ini adalah Sumba, dan kemudian ini yang kelima adalah Derawan, dan yang keenam adalah Gunung Rinjani yang ada di Pulau Lombok. Nah, di sini pastinya Ananda semua bertanya-tanya, kenapa sih Indonesia kok bisa memiliki 17.504 pulau kurang lebih? Apakah memang dari zaman dahulu sudah begini atau bagaimana? Nah, di sini akan kita bahas lebih mendalam lagi di slide berikutnya. Nah, untuk itu sebelum kita mendalami materi ini lebih dalam lagi ya, silakan Anda semua itu persiapkan buku-buku yang sekiranya sudah berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran kali ini. Oke, next. Nah, sebelum Indonesia itu menjadi negara kepulauan seperti pada masa sekarang, dalam sejarahnya Indonesia itu adalah satu pulau atau satu daratan dengan benua Asia, yang dimana pada masa itu disebut sebagai lempeng Eurasia. Jadi belum ada Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera itu masih belum ada. Dan di sini Jawa, kemudian Sumatera, Kalimantan itu masih dalam satu daratan luas yang utuh, bergabung juga dengan Malaysia dan menjadi satu daratan dengan benua Asia atau disebut sebagai benua Eurasia sebelum berpecahnya Sumatera, Jawa, Kalimantan. Nah, di sini berdasarkan slide ya, di atas ada lempeng Eurasia, yaitu yang pertama adalah benua Eurasia bergerak ke selatan. Kemudian dari pergerakan ini menghasilkan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali atau biasa disebut sebagai paparan Sunda. Kemudian Sulawesi serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat dan Kepulauan Banda. Jadi di sini dulunya Sumatera, Jawa, Kalimantan, nah itu menjadi satu daratan yang luas. Kemudian ketika adanya pergerakan dari lempeng Eurasia, nah ini mereka pecah dan menjadi pulau-pulau sendiri. Begitupun dengan benua Australia yang semakin bergerak ke utara dan kemudian menghasilkan Pulau Timor, NTT, Maluku Tenggara. Nah, jadi Pulau Timor, kemudian NTT, Maluku Tenggara ini dulunya adalah menjadi satu dengan pulau atau dengan benua Australia. Nah, kira-kira apa saja sih faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan benua-benua ini mengalami pergerakan dan juga mengalami perpecahan? Nah, di sini kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, ini adalah peta Indonesia pada
masa kini ya, di mana Indonesia itu sekarang berbentuk kepulauan. Kira-kira apa saja yang melatar belakanginya atau yang menyebabkan ya? Yang pertama, sekarang Indonesia itu kurang lebih ada 17.504 pulau. Itu baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, faktornya atau penyebabnya ini adalah terjadinya proses endogen dan eksogen yang sangat aktif di akhir masa Mesozoikum. Jadi Mesozoikum itu adalah masa di mana munculnya dinosaurus, kemudian terjadinya hujan meteor, kemudian semakin meningkatnya aktivitas vulkanik dan tektonik di bumi. Kemudian faktor yang ketiga itu adalah mencairnya es di zaman Holosen. Jadi ini terjadi pada masa zaman Neozoikum, di mana pada masa Neozoikum ini dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman tersier dan juga zaman kuarter, di mana kemudian zaman kuarter ini dibagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen dan juga zaman Holosen. Nah, untuk zaman Pleistosen sendiri itu merupakan pendinginan atau pembekuan air-air di permukaan bumi dan semakin meluasnya kutub utara dan kutub selatan. Nah, kemudian di sini untuk zaman Holosen sendiri ini adalah mencairnya es-es yang ada di permukaan bumi. Dan selain itu juga di kutub utara dan kutub selatan yang menyebabkan permukaan air laut itu dahulunya surut ketika pada zaman Pleistosen, kemudian di zaman Holosen akibat mencairnya es ini, nah ini permukaan air laut itu mengalami kenaikan dan pada akhirnya menyebabkan daratan-daratan rendah itu menjadi tenggelam oleh laut. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah pergerakan lempeng bumi. Nah, berdasarkan geografi, jadi untuk materi sejarah pada proses terbentuknya Kepulauan Indonesia, di sini hubungannya erat sekali dengan mata pelajaran geografi ya Anda semua. Nah, kemudian yang keempat di sini adalah pergerakan lempeng bumi. Nah, Indonesia itu berada di 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia yang ada di selatan, lempeng Eurasia yang ada di utara, dan lempeng Pasifik yang ada di timur. Nah, 3 lempeng besar ini mengalami pergerakan akibat proses endogen dan eksogen yang pada akhirnya ketiga lempeng ini mengalami pergerakan dan menyebabkan tabrakan antara lempeng satu dengan lempeng yang lainnya, kemudian menyebabkan terpecahnya pulau-pulau yang besar itu menjadi pulau-pulau yang kecil di sekitarnya. Kemudian yang keenam adalah perubahan iklim. Nah, inilah beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia itu menjadi negara kepulauan. Ketika dahulu itu merupakan merupakan wilayah satu daratan yang utuh, kemudian menjadi negara kepulauan seperti pada masa sekarang. Nah, terjadinya Indonesia sebagai negara kepulauan di sini Pak tentunya juga menyebabkan berbagai dampak. Salah satunya yaitu tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa? Marilah kita bahas di slide berikutnya. Nah, dampak dari Kepulauan Indonesia, di sini Indonesia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Asia, Peralian, dan Australia. Ini adalah tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia ya. Nah, kira-kira siapa yang mengelompokkan Indonesia itu menjadi 3 persebaran flora dan fauna? Yaitu Alfred Russel Wallace. Dia adalah seorang ilmuwan yang meneliti tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemudian dari hasil penelitian inilah maka Indonesia itu dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu Asia itu sebelah barat, jadi seperti pada gambar ini meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Kalimantan, di mana persebaran flora dan fauna di bagian barat ini sama dengan flora dan fauna di
benua Asia. Kemudian di tengah Sulawesi, nah itu adalah peralihan. Jadi antara barat dengan timur. Kemudian di timur ini adalah Australia. Nah, jadi seperti pada gambar, ini adalah persebaran fauna yang ada di Indonesia. Jadi fauna di garis di barat itu satu ciri dengan di Asia. Begitupun dengan yang di timur itu sama dengan yang ada di Australia. Nah, kemudian di sini untuk lebih memahami lagi persebaran flora faunanya itu seperti apa tipenya ya. Nah, yang pertama itu adalah Indonesia Barat bertipe Asiatis. Maksudnya apa? Di sini Indonesia Barat itu memiliki kemiripan dengan fauna di benua Asia. Salah satunya adalah harimau. Harimau tidak hanya ditemukan di Jawa, ya kan? Tapi di Sumatera ada, di Kalimantan ada, begitupun di negara-negara lainnya. Contohnya adalah Malaysia. Itu juga ditemukan harimau. Kemudian orangutan itu ada juga di Malaysia, tepatnya di Pulau Kalimantan, yang satu pulau juga dengan Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Di sini hewannya adalah salah satunya anoa, kemudian komodo. Dan yang ketiga ini adalah Indonesia Timur yang disebut sebagai tipe Australia. Nah, di sini salah satu contohnya adalah kanguru. Nah, mungkin di sini kalian bertanya, Anda semua mungkin bertanya-tanya, hewan kanguru itu ditemukan di mana? Ternyata hanya ada di Australia dan ada di Papua. Itulah salah satu bukti bahwa pada masa dahulu Papua dan Australia itu juga merupakan satu daratan yang luas. Begitupun dengan suku aslinya Australia, yaitu suku Aborigin yang mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan suku di Papua pada umumnya. Tuh. Nah, jadi di sini tadi hanya sekilas penyampaian materi ya, dari materi proses terbentuknya Kepulauan Indonesia, kemudian dampaknya yaitu berupa persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Dan tentunya dalam video pembelajaran ini banyak sekali materi yang masih belum disampaikan. Nah, untuk itu Ananda semua bisa mencarinya melalui internet, kemudian buku-buku yang sekiranya berhubungan dengan materi yang akan kita pelajari. Ya, silakan cari dari sumber-sumber lain informasi tentang proses terbentuknya Kepulauan Indonesia beserta persebaran flora dan faunanya. Tuh. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.